Kalian mungkin sering mendengar cerita ini di media sosial. Seorang penemu lokal dari pelosok negeri menciptakan alat ajaib. Modalnya sederhana, barang bekas, air dari mata air gunung, dan sesuatu yang kalian anggap remeh, kaos lampu Petromax. Katanya, alat ini bisa menyalakan listrik satu kampung secara gratis selamanya. Narasi ini selalu punya pola yang sama. Si penemu dianggap pahlawan yang dijegal birokrasi. Sementara para ilmuwan di Menara Gading dianggap terlalu sombong untuk mengakui penemuan anak bangsa. Pertanyaannya sederhana. Bisakah selembar kain pembungkus api dan sebotol air gunung memicu reaksi nuklir yang menghasilkan listrik melimpah? Mari kita mulai dengan bahan yang paling ngeri kedengarannya. Kaos lampu Petromax. Banyak yang mengklaim ini adalah bahan nuklir rahasia. Apakah itu benar? Jawabannya, secara teknis, iya. Kaos lampu Petromax, terutama stok lama, dilapisi dengan senyawa bernama thorium dioksida. Thorium adalah unsur kimia radioaktif alami. Mengapa ditaruh di lampu? Karena thorium punya sifat unik. Ia tahan panas luar biasa dan akan berpijar sangat terang atau incandescence saat dibakar. Tanpa thorium, lampu Petromax kalian tidak akan silau. Jadi, kalau ada yang bilang dia menggunakan radiasi nuklir dari kaos Petromax, dia tidak berbohong soal keberadaan bahannya. Thorium memang memancarkan radiasi alfa, tapi ada satu masalah besar yang sering disembunyikan dalam narasi ini, yaitu skala energi. Radiasi alfa adalah jenis radiasi yang paling lemah. Selembar kertas atau kulit manusia saja sudah cukup untuk menghentikannya. Untuk mengubah radiasi thorium yang sangat kecil itu menjadi aliran listrik yang bisa menyalakan kulkas atau mesin cuci, kalian butuh jutaan lembar kaos Petromax dan teknologi konversi panas ke listrik yang sangat efisien. Di dunia sains, teknologi ini disebut radioisotope thermoelectric generator atau RTG, teknologi yang dipakai NASA untuk menggerakkan robot di Mars. Harganya miliaran, dan bahannya bukan kaos lampu, tapi isotop murni dalam jumlah masif. Sekarang, kita masuk ke bahan kedua, air dari gunung tertentu. Katanya air ini punya energi yang tidak dimiliki air biasa. Secara sains, air gunung memang kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan kalium karena hasil filtrasi alami bebatuan vulkanik. Mineral-mineral ini dalam air disebut sebagai elektrolit. Apa gunanya elektrolit? Mereka membuat air menjadi konduktor atau penghantar listrik yang baik. Jika kalian memasukkan dua jenis logam berbeda ke dalam air kaya mineral, kalian akan membuat baterai sederhana atau sel volta. Arus listrik akan mengalir. Tapi ingat poin penting ini, air itu tidak menciptakan energi. Air hanya menjadi media agar reaksi kimia antar logam bisa berjalan. Begitu mineralnya habis atau logamnya korosi, listriknya mati. Jadi klaim bahwa air gunung adalah bahan bakar nuklir adalah sebuah lompatan logika yang sangat jauh. Secara kimiawi, air hanyalah perantara. Jika kalian menggunakan air gunung untuk memicu reaksi nuklir thorium dalam suhu ruang, kalian sedang bicara soal cold fusion atau fusi dingin, sebuah konsep dalam dunia fisika yang sampai hari ini, laboratorium tercanggih di dunia dengan dana triliunan pun belum berhasil melakukannya secara stabil. Disinilah kita harus kritis membedakan antara bisa nyala dengan efisien secara mandiri. Menyalakan lampu LED dengan bantuan reaksi kimia atau baterai tersembunyi itu mudah, tapi menghasilkan energi yang lebih besar daripada energi yang kalian masukkan, atau disebut konsep over unity, adalah hal yang melanggar hukum termodinamika, bahwa energi tidak bisa diciptakan dari ketiadaan. Apakah penemuan ini sudah teruji? Secara akademis dan resmi oleh lembaga seperti BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagian besar alat energi gratis di Indonesia biasanya gagal saat diuji secara audit energi. Artinya, kita hitung berapa energi yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa lama dia bertahan. Seringkali, alat-alat ini hanya bertahan beberapa jam atau hari sebelum komponen kimianya habis. Ia bukan pembangkit listrik mandiri, melainkan hanya baterai mahal dengan narasi nuklir yang keren. Referensi ilmiah dari jurnal internasional seperti Nature atau EEE selalu menekankan bahwa untuk mengekstrak energi dari thorium, kita butuh reaktor nuklir cair atau MSR, Molten Salt Reactor, bukan sekedar tabung air di bengkel. Lalu kenapa narasi air gunung dan kaos Petromax ini tetap laku keras di masyarakat kita? Indonesia adalah negara yang luas dengan tantangan energi yang besar. Banyak daerah yang listriknya belum stabil atau mahal. Di tengah keteputasan itu, narasi solusi ajaib dari anak bangsa menjadi obat penenang yang laris manis.
Kalian lebih suka percaya pada pahlawan lokal yang menemukan solusi murah daripada percaya pada profesor yang bilang, maaf, secara hitungan fisika, itu mustahil. Kita mencintai cerita underdog yang melawan sistem. Sayangnya, sains tidak punya perasaan. Sains tidak peduli siapa yang menemukan. Jika hukum fisikanya tidak terpenuhi, alat itu tidak akan bekerja dalam jangka panjang. Saya sepakat kalau inovasi harus didukung, tapi nalar tidak boleh dibuang. Mengagumi semangat para penemu energi alternatif adalah satu hal, tapi memvalidasi temuan mereka sebagai kebenaran sains tanpa uji coba laboratorium yang transparan adalah hal yang berbahaya. Sisi positifnya, energi masa depan memang mungkin datang dari thorium. Indonesia punya cadangan thorium yang melimpah di Bangka Belitung, tapi mengekstraknya butuh riset serius, teknologi tinggi, dan pemahaman nuklir yang benar, bukan sekedar air gunung dan kaos lampu. Pertanyaannya, apakah kalian lebih memilih percaya pada keajaiban yang instan atau pada proses sains yang panjang tapi pasti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.